Maka ketika ayat itu turun, Nabi berhenti selama sebulan itu, tapi dialihkan untuk mengajarkan doa yang isinya lain. Ini yang indah. Maka cucunya datang, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang diajarkanlah oleh Nabi yang merubah doa tadi. Yang tadinya Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Ri'al, Allahumma la'an Usayya, ya, dan seterusnya. Tapi yang ini diajarkan dengan kalimat yang baru, yang isinya semua kebaikan-kebaikan. Ya, Allamanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan itu tercantum nanti dalam hadis-hadis banyak sekali. Nanti saya punya dokumennya, saya sudah dokumentasikan di handphone. Mungkin nanti insya Allah teman-teman izin nanti saya upload ya. Tapi untuk memudahkan supaya Anda yakin ada di mana, saya bacakan ini. Bismillah. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya catat tadi menjelang berangkat. Kalau boleh ya. Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, dari Hasan cucu Nabi ya, bin Ali radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah muliakan keduanya. Qala, Al-Hasan menyampaikan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan kepadaku datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin, beberapa kalimat-kalimat indah, aquluhunna fi qunutil witri, yang aku bacakan itu dalam kunut khususnya saat witir. Makanya Imam Al-Bukhari memasukkannya ke dalam Kitabul Witri, pembahasan tentang witir. Turunkan dulu, apa kalimatnya? Allahumma hdini fiman wa'afini fiman wa tawallani fiman wa barik li fima wa qini syarra. Ya, ada riwayat Abu Daud pakai birahmatika, yang asalnya nggak pakai birahmatika. Riwayat asalnya nggak pakai. Nanti Abu Daud menambahkan pakai birahmatika. Syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man tabarakta rabbana ta'ala. Nah, sampai situ dulu riwayatnya. Ya, sampai situ dulu. Teruskan dulu. Ini didapatkan dalam satu musnadnya Imam Ahmad. Musnad pertama di nomor 199. Kemudian Sunan Abu Daud dalam kitab Masail nomor 479. Imam Al-Marwazi dalam salat witir halaman 321. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya di nomor 1095. Ya, kemudian Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa halaman 272. Imam At-Tabrani dalam Mu'jam At-Tabrani jilid 3 nomor 2712. Kemudian dan dalam kitab Ad-Du'a juga nomor 747. Ibnu Sa'ad dalam Tawaqatnya halaman 215. Kemudian diikuti dari riwayatnya Abi Ishaq. Abi Ishaq itu diantara yang mengambil Abu Ishaq ada Ala bin Sa'id, ada Al-Hasan bin Ubaidillah, Al-Hasan bin Imarah. Kemudian mutabaahnya disampaikan oleh Abu Daud nomor hadis 1425, At-Tirmidzi nomor hadis 464. Kemudian dari Ibnul Athir di Usdul Ghabah juz pertama halaman 488 dan selanjutnya. Artinya banyak. Ya? Jadi doa ini divalidasi, isinya sahih, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Apa doanya? Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Nah, dari peristiwa sebulan tadi diajarkanlah doa kepada cucunya tadi, diganti doanya menjadi doa-doa kebaikan. Yuk saya terjemahkan. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, mohon anugerahkan aku hidayahmu dan tempatkan aku di tempat-tempat orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau kerja di tempat-tempat pekerjaan yang orang dapat hidayah. Kalau di rumah tangga punya pasangan yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Istri saya dapat tuh, adi hidayat kan suaminya tuh. Ya kan? Ya, mungkin dia sering baca doa kunut dulu tuh. Ya, wa'afini fiman, ya Allah sehatkan aku dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Ya, kalau bertetangga dengan orang-orang sehat, kalau kerja dengan orang-orang sehat, ya. Baik, wa tawallani fiman, palingkan aku dari segala hal yang tidak engkau sukai dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang suka berpaling dari apa yang tidak engkau sukai. Wa barik li fima, mohon berkahi ya Allah dari setiap apa yang engkau anugerahkan kepadaku. Kalau engkau berikan pakaian kepadaku, jadikan pakaian itu berkah. Kalau engkau berikan makanan kepadaku, berikan makanan itu berkah. Kalau engkau anugerahkan sepeda kepadaku, berikan sepeda itu keberkahan.
Berkah itu artinya istimrar ziyadatul khair, konsisten bertambahnya nilai kebaikan. Ya, kalau punya sepeda dipakainya pada yang baik-baik. Selain olahraga, ke majlis ilmu, dipakai sholat, karena dihisab kan. Ya kan, pakaian dipakai untuk menutup aurat pada yang baik-baik, bukan untuk pamer. Ketika Anda mendapatkan sesuatu hanya dipamerkan, itu tanda awal bahwa pemberian itu tidak ada berkahnya. Hati-hati itu. Tapi ketika Anda mendapatkan sesuatu, bertambah kebaikannya dari itu tandanya apa yang Anda dapatkan ada keberkahan di dalam. Anda minum walaupun sedikit, tapi minuman itu melahirkan energi yang membuat Anda gemar menunaikan amal saleh. Itu berarti berkahnya banyak. Ya. Kayaknya kalau saya minum tuh ada lebihnya, terus orang rebutan. Kenapa minum? Cari berkahnya. Saya bilang udah saya habisin tadi. Berkahnya udah saya habisin. Contoh aja kita bercanda bahwa menunjukkan bahwa kebaikan itu pasti yang keluar dari situ perilaku yang mulia. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian selanjutnya memohon kepada Allah dengan semua ketetapannya. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Ya Allah, Engkau yang mengatur, Engkau yang menetapkan, dan Engkau memberikan pengabulan pada setiap permohonan. Ya Allah, orang-orang yang mengikuti apa yang Engkau perintahkan dari semua kebaikan ini, tentu Engkau akan angkat dan tidak akan pernah Engkau rendahkan. Ya, wala yazillu mau walaid, dan tidak akan pernah Engkau menghinakan orang-orang yang mendekat kepadamu. Jadi di kunut itu ada doa minta hidayah, doa minta sehat, doa minta konsisten pada kebaikan, doa minta keberkahan, doa minta dekat sama Allah, doa minta diangkat derajat. Gitu. Jadi yang tadinya isinya itu, ya Allah hukum bani ini, ya Allah hukum penduduk ini, dialihkan kepada yang baik oleh Nabi SAW. Maka diviralkanlah doa itu kemudian dengan makna kunut yang mengandung 10 makna utama. Ya, Zainuddin Al-Iraqi itu punya kitab, dalam satu kitabnya membuat satu syair untuk menunjukkan 10 makna kunut. Ya, ada yang tahu? Walafdzul kunuti u'dud. Ya, apa? Walafdzul kunuti u'dud lahu ma'anihi tazid mazidan ala ashri ma'anihi. Ada yang hafal nggak? Ini mah ya. Hei, kalau engkau ingin menghitung makna kunut ada 10, ya, dari yang 10 itu maknanya sangat bermanfaat. Maka yang pertama du'aun khusyu'un. Yang pertama mengandung makna doa, yang kedua mengandung makna khusyuk, ya, yang ketiga wal ibadati ta'ah, yang ketiga adalah ibadah, yang keempat ketaatan. Karena itulah kita temukan kata-kata kunut dalam Al-Qur'an biasanya banyak mengandung 10 makna ini. Contoh, khusyuk ditemukan di mana? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Ini kalimat kunut pertama. Pelakunya disebut qanita, jamaknya disebut ya qanitin. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi dapat ya? Tunaikan salat itu dengan khusyuk. Baik, yang kedua ada maknanya taat pada kebaikan. Ibu mau jadi perempuan salihah. Nah, ketika seorang istri disebut oleh Allah istri yang salihah, itu namanya dirubah jadi qanitat. Qanitat itu seorang perempuan atau istri yang salihah, ya, yang disifati salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun. Istri-istri yang salihah itu punya sifat kunut. Ketika punya sifat kunut namanya yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik yang Allah perintahkan. Jadi ketika suami ibu bilang misalnya, "Ma, berjilbab ya," terus ibu langsung pakai, ya, menaati suami karena taat pada Allah, maka ibu langsung disifati salihah oleh Allah. Qanitat. Masya Allah ibu qanitat. Bukan saya Evi. Ya, Evi namanya, tapi qanitat sifatnya. Jelas? Nah, kalau sudah punya suami tipe begitu, jaga kehormatannya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka dia menjaga kehormatan suaminya yang tidak dia bincangkan walaupun dia punya persoalan dengan suaminya. Tutup. Jadi kalau sudah punya suami, secara umum sifat-sifat baiknya banyak, ya, tapi kan tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan, selalu ada kurangnya. Yang sempurna itu makhluk satu-satunya, yang Allah ciptakan sempurna itu cuma malaikat. Dalam arti sempurna itu nggak kenal salah, cuma malaikat. Ya, itu ada di Quran surat 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya sempurna dalam kebaikan. Jadi nggak kenal maksiat, nggak kenal salah. Nah, lawannya setan. Setan itu nggak kenal benar.
Betul, malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali di Quran. Sama persis. Malaikat nggak kenal salah, ya, setan nggak kenal benar. Nah, suami ibu di tengah-tengah. Bukan malaikat, bukan setan. Jadi kalau ibu mengharapkan kesempurnaan dari suami, ya nikah sama malaikat. Tuh cari malaikat Israel tuh. Antum juga sama yang laki-laki, kalau mengharapkan sempurna dari istri nggak mungkin, pasti ada salahnya. Dan ketika salah jangan divonis selamanya salah, karena istri antum bukan setan. Yang nggak kenal benar, yang malaikat nggak kenal salah. Sepanjang manusia pasti ada kesalahan. Nah, balik ke ibu, ketika disebut qanitat, kalau ibu mendapatkan, umumnya suami punya sifat baik, pasti ditemukan salah. Kalau menemukan salahnya itu jangan digunjingkan. Jaga, tutup. Hebatnya begini, bima hafidhallah, karena aku sudah tutup, kata Allah. Justru aku titipkan dia kepada kamu karena kelebihan untuk menutup kekurangannya ada pada dirimu. Jadi berbahagialah kalau menemukan kekurangan di pasangan. Karena dipasangkan dengan kita, ya, ditetapkan kita oleh Allah sebagai pelengkap dari kekurangannya. Jadi kalau ibu menemukan suami tadi, jaga. Dan hebatnya itu ditempatkan di surat An-Nisa. Sesuai sifat qanitatnya. Ya. An-Nisa itu perempuan-perempuan, jamak bentuknya. Kalau sendirian dia mar'ah. Kenapa dibentuk dengan surat jamak? Nisa bukan mar'ah, karena Nisa itu dari kata nasa, artinya sifat yang sering mencurahkan apa yang dirasakan. Untuk memberi kesan bahwa ibu-ibu itu sependiam apapun kalau ketemu temannya cerita. Maka diantisipasi, jangan sampai yang diceritakan pengajian kan begitu juga, Ustadz belum datang kan nyapa. Jeng, apa kabar? Alhamdulillah sehat nih. Semangat, semangat. Kapan nyampe? Jam sekian. Keluarga gimana? Di situ masalahnya. Terus temannya bikin status, nggak nyangka ya. Nah, itu nyangka itu. Jadi kalau ada orang bilang nggak nyangka, dia sedang